Saya senangnya Jibril, Mikail, Ridwan, ya. Kenapa? Mikail kan bawa rezeki, bawa jodoh gitu. Kalau Jibril bawa wahyu. Jibril aja saya agak males sih, karena setiap dia turun bawa perintah, bawa larangan. Itu tuh Yahudi banget tuh. Karena orang Yahudi nggak suka sama malaikat Jibril. Makanya nggak ada orang Yahudi yang anaknya dikasih nama Gabriel. Rata-rata nama anak mereka itu Michael. Dan direkam oleh Al-Quran. Yang memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, kata Allah kan. Kenapa? Mereka tuh gak suka sama Gabriel. Soalnya Gabriel setiap turun bawa perintah. Mereka kan gak suka diperintah-perintahin. Mereka pengen bebas. Mereka sukanya sama malaikat Mikail. Yang setiap turun bawa rezeki. Dan gak boleh dipisah-pisah malaikat itu. Begitu juga para nabi. Saya mah senangnya sama ngefansnya sama Nabi Sulaiman, karena dia kayak sakti gitu. Saya ngefansnya sama Nabi Musa karena dia kuat. Saya ngefansnya sama Nabi Yusuf karena dia ganteng. Nggak bisa. Semua nabi itu harus kita yakini, kita imani, nggak boleh dipisah-pisah. Walaupun kita umat Nabi Muhammad, kita berimannya kepada semua nabi dan rasul. Cuman mengikuti ajaran Nabi Muhammad, tapi mengimani semua nabi dan rasul. Iman tuh nggak bisa dipisah-pisah. Begitu juga kitab. Saya mah Quran aja. Enggak, kita Quran juga, ya Taurat juga, ya Injil juga sebelum dirubah. Tapi mengikuti ajaran Al-Quran yang penggenap, penyempurna ajaran yang lain. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu kitab Allah, Injil itu firman Allah. Cuman yang menyempurnakannya Al-Quran, nggak bisa dipisah. Al-Quran pun gitu, nggak boleh. Ini ayat poligami saya nggak mau, nggak bisa. Ini ayat riba saya nggak mau, bagi laki-laki senangnya riba biar cepat bisnisnya, nggak bisa. Jadi ayat ya semuanya dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas an-nas, nggak ada satupun huruf yang boleh kita abaikan atau kita tolak. Kayaknya saya lam mim aja deh, alifnya enggak. Jadi pas baca Al-Baqarah lam mim, loh kok lam mim? Soalnya aku malas dengan alif. Kenapa kok malas dengan alif? Mantan aku namanya Alif misalnya ya. Nggak bisa, semua huruf sama, diyakini semuanya. Jadi satu huruf aja kita tolak dalam keyakinan, berarti kita ditolak imannya. Iman tuh kayak gitu teman-teman. Makanya, tapi Ustadz boleh nggak kita misalnya belum mampu mengamalkan? Itu masuknya ke Islam, bukan iman. Misalnya nih, bab riba. Kita harus ada keyakinan bahwa ya riba itu emang nggak boleh. Harus yakin itu. Tapi kalau belum mampu, berarti imannya benar, Islamnya belum sempurna, gitu aja. Belum mampu mengamalkan. Belum mampu mengamalkan. Kita harus yakin yang namanya hijab, menutup aurat itu wajib. Yakin. Tapi kalau auratnya belum sempurna ditutup, ya itu berarti babnya bab Islam, bukan bab iman. Imannya udah utuh. Hanya Islamnya lagi bertahap, berproses. Jadi dalam bab iman, kita nggak boleh satu pun dikurangin, nggak boleh. Termasuk masalah takdir. Jadi di antara rukun iman ada takdir yang disebut dengan qadha dan qadar. Gak boleh dipisah. Saya percaya takdir yang baik-baik aja deh. Yang buruk-buruk saya kayak gimana ya? Masa sih harus kayak gitu? Nah gak bisa. Kita yakini semuanya. Kenapa yakini semuanya? Berarti pasti ada kebaikan di dalamnya. Gak mungkin Allah menyuruh kita meyakini sesuatu yang gak ada kebaikan di dalamnya, itu gak mungkin. Maka itulah pentingnya belajar takdir. Belajar takdir sebetulnya bukan belajar doktrin, bukan. Kesannya kayak kita dipaksa, bukan. Belajar takdir itu adalah belajar untuk healing. Karena kata Nabi tadi apa? Beriman kepada qadha dan qadar bisa menghilangkan dua penyakit hati, al-ham wal hazan. Dan itu adalah healing, self healing buat kita. Bisa mengobati diri kita. Terhadap apa? Terhadap dua penyakit. Penyakit khawatir tentang masa depan, apapun namanya, bisa galau, bisa khawatir, bisa gelisah, dan seterusnya. Dan penyakit sedih tentang masa lalu, yang dikenal dengan istilah hazan. Bisa sakit hati, bisa luka tentang masa lalu, bisa dendam, bisa marah, bisa trauma, apalagi macam-macam variannya. Dua penyakit ini bisa sembuh kalau kita benar-benar tahu bagaimana beriman kepada takdir.
takdir. Jadi belajar takdir itu bukan belajar doktrin. Saya paling nggak suka Islam itu disampaikan secara doktrin ya. Saya nggak suka. Kenapa? Nggak fair. Sehingga kita nggak siap dengan serangan orang-orang liberal. Kalau kita belajar Islam secara doktrin, kita nggak akan siap dengan logika-logika orang liberal. Berarti kita nggak punya pertahanan. Begitu datang logika orang liberal, kita langsung, oh kayaknya ini yang benar nih. Lebih logis soalnya. Saya selama ini belajar Islam nggak pernah logis. Dipaksa aja sama orang tua saya, ya udah saya nurut. Tapi sekarang saya kan udah dewasa, saya bisa berpikir sendiri. Yang dijajalin adalah pemikiran liberalisme, sekularisasi. Akhirnya kita ya terpengaruh. Makanya dalam pandangan saya, nggak bisa kita ngajarin Islam itu secara doktrin. Islam itu emang harus logis. Dan Islam itu emang logis kok, nggak usah dipaksain. Logis. Siapa bilang, udah terima aja, nggak usah banyak tanya. Nggak gitu cara belajar Islam. Untuk anak kecil ya, kan ini udah remaja. Harus belajar secara lebih logis. Apa kebutuhan kita kepada materi Islam? Kenapa kita belajar takdir? Udah terima aja takdir, emang kayak gitu dari sononya. Ayatnya jelas, kalau Allah wa kalau Rasul. Nggak bisa. Kenapa? Kalaupun kita ambil, kita nggak kuat. Begitu datang badai, logika, liberalisasi, langsung roboh itu. Karena kita nggak punya pertahanan. Nggak punya reason, nggak punya jawaban, nggak punya alasan, nggak punya sebuah awareness, kesadaran. Kenapa kita begini? Makanya belajar takdir, selama ini kan kita disuruh hafal kan, rukun Islam udah hafal, rukun iman udah hafal, bahkan sifat-sifat Allah 20 udah hafal. Mungkin yang lebih serius lagi udah hafal aqaid khamsin, 50 akidah. Sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang jaiz, sifat Nabi yang wajib, sifat Nabi yang mustahil, sifat Nabi yang jaiz. Kita udah hafal aqaid 50. Tapi tahu nggak apa maksudnya? Terus ngerti nggak aplikasinya dalam kehidupan kita apa? Kalau cuma hafalan, itu bukan pertahanan. Itu adalah sebuah bahan. Kalau kita nggak tahu cara ngeraciknya, bahan itu tetap mentah. Makanya hari ini kita akan bahas dari sekian banyak materi Islam, satu aja. Yaitu tentang beriman kepada takdir. Apa relevansinya dalam kehidupan kita? Ternyata beriman kepada takdir itu obat hati. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah self-healing. Ternyata beriman kepada takdir itu adalah awareness yang paling tinggi. Kalau kita nggak belajar takdir, kita nggak punya awareness tentang diri kita. Tentang self-awareness tuh nggak muncul. Kita nggak, apa saya itu apa ya? Kenapa ya? Hidup saya ini apa ya? Kenapa ya? Nggak tahu. Sehingga nggak punya self-awareness. Kalau nggak punya self-awareness, kita tuh mudah dipengaruhi. Jadi belajar takdir itu yang Allah udah terapkan udah Allah rumuskan dalam rukun iman, emang penting sekali. Jadi belajar rukun iman itu yang penting. Selain percaya kepada Allah dan seterusnya, itu semuanya penting. Salah satunya ya tadi, kebutuhan anak muda adalah self-healing, self-awareness, self-improvement. Supaya akhirnya kita bisa tumbuh dengan pertumbuhan yang baik sebagaimana Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu salah satu contoh takdir loh. Kan ayah ibunya berharap punya anak laki-laki kan. Terus tiba-tiba pas lahir, karena dulu nggak bisa di USG ya. Pas lahir perempuan. Aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan, kan gitu ayatnya. Terus Maryam gimana tumbuhnya? Jadi anak laki-laki? Enggak, dia tumbuh sebagai perempuan. Fa'ambataha nabatan hasan. Dan dia tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat baik sebagai perempuan. Dan dia eksis sebagai perempuan. Yang tadinya diharapkan laki-laki yang kayak gitu. Ternyata perempuan juga bisa. Tapi nggak merubah takdirnya sebagai perempuan. Nah itu namanya self-awareness, self-improvement. Ketika dia bisa ngerti yang namanya takdir, fitrah. Kemudian bagaimana cara Sayyidah Maryam menerima takdir tiba-tiba hamil tapi nggak punya suami? Ini lebih berat loh. Kalau kita mungkin cuma belum ketemu suami ya. Kalau Maryam nggak punya suami tapi hamil. Bukan hamil di luar nikah, bukan. Hamil nggak punya suami, itu beda ya. Kalau hamil di luar nikah ada laki-lakinya, cuman belum nikah. Kalau ini hamil nggak punya suami, nggak punya laki-laki, tiba-tiba hamil aja gitu. Dan hidup
tengah masyarakat yang sangat toksik. Toksik banget tuh masyarakatnya. Masyarakatnya apa? Bani Israel. Kita mungkin toksiknya cuman segeng lah. Toksiknya mungkin cuman segrup WA. Toksiknya cuman di kantor. Ini toksiknya satu kota toksik. Coba bayangin. Semuanya senang ngebully. Bani Israel itu senang ngebully banget. Jangankan Sayyidah Maryam, para nabi aja dibully. Para nabi dibunuh, para nabi dimusuhi, para nabi disiksa. Sayyidina Yahya, Sayyidina Zakaria kan dibunuh. Berarti kan ini masyarakat benar-benar toksik banget nih. Energi negatifnya tuh udah total gitu. Bayangin Sayyidah Maryam ditakdirkan punya anak, nggak punya suami, hidup di tengah masyarakat toksik. Sampai Sayyidah Maryam pernah bilang, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Sampai ngomong gitu coba. Seandainya aku mati aja dan aku tidak pernah dikenal oleh siapapun dan aku dilupakan. Kenapa Sayyidah Maryam ngomong kayak gini? Saking Sayyidah Maryam takut dibully. Kebayang nanti akan gimana dibully tuh. Ketahuan beliau hamil gak punya suami. Apalagi setelah melahirkan gak ada suami. Itu bakalan jadi trending topik, viral banget. Dan dibully di mana-mana. Sehingga Sayyidah Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya. Aku dilupakan, aku gak ada yang kenal. Aku gak diceritakan, gak dibahas. Bagaimana cara Sayyidah Maryam self-healing, survive dengan kondisi yang sangat berat seperti ini. Itu juga kita alami.